Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Koms, perkenalkan saya Divel Farik dari Ilmu Komunikasi Untirta kelas 5D Humas. Ngomongin tentang yang sempat viral belakangan ini, yaitu tentang pengiriman sampah dari kota Tangerang Selatan ke kota Serang, tepatnya di TPAS Cilowong, yang menimbulkan konflik masyarakat gitu, konflik lingkungan yang ada di masyarakat Cilowong gitu. Lalu seperti apa sih kronologinya? Berikut selengkapnya. Kantor Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten dipenuhi dengan sampah setelah warga memaksa truk sampah yang lewat untuk menumpahkan muatannya. Aksi warga ini dilakukan untuk mendesak Pemkot Serang agar membatalkan kerjasama pengiriman sampah dari Kota Tangerang Selatan. Nah, kronologi ini bermula ketika Pemkot Tangsel bekerja sama dengan Pemkot Serang terkait lokasi pembuangan sementara sampah yang ada. Pemerintah Kota Tangsel dan pemerintah Kota Serang menandatangani perjanjian kerjasama terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, dengan adanya perjanjian tersebut, aktivitas pembuangan sampah dari Kota Tangsel ke Kota Serang akan segera direalisasikan. Nah, kerjasama ini dilakukan karena TPA Cipecang yang ada di Tangerang Selatan itu sudah menumpuk dan tidak ada kapasitas lagi untuk menampung sampah yang ada di Tangerang Selatan. Dan dari perjanjian tersebut menghasilkan KDN atau kompensasi dampak negatif sebanyak 10% dari biaya retribusi atau sekitar 175.000 per ton, dan TPAS Cilowong akan menerima sampah sebanyak 400 ton. Tapi Koms, dari perjanjian tersebut sebenarnya warga Cilowong menolak pengiriman sampah dikarenakan faktor lingkungan dan juga kesehatan. Mereka khawatir nih jika terjadi longsor yang juga bisa berdampak nih kepada kesehatan masyarakat, serta limbah sampah itu bisa merusak lahan pertanian yang ada di daerah Cilowong. Nah, sebenarnya dananya itu akan digunakan untuk permajaan alat dan kebutuhan TPS Cilowong, dan kompensasinya itu dikasih sebesar 10% atau sebanyak 2,1 M lah, dan pencairan itu akan dicairkan di akhir tahun. Sebenarnya solusi warga itu mengatakan bahwa lebih baik tidak perlu untuk melakukan perjanjian adendum terlebih dahulu. Alangkah baiknya kita melakukan perbaikan dulu terkait pengelolaan sampah yang ada di Cilowong. Nah, Koms, itu tadi mungkin penjelasan dari saya terkait kronologi yang terjadi di TPS Cilowong yang dikirim dari Tangerang Selatan. Adapun selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan analisis kebijakan nih yang perlu dilakukan pemerintah Kota Serang dan juga Tangerang Selatan gitu. Dan juga saya juga akan menjelaskan upaya mitigasi mungkin yang bisa dilakukan oleh Pemkot. Next. Nah, Koms, dari analisis saya terkait kebijakan sampah yang dilakukan perjanjian antara Kota Serang dan Tangsel, perlu adanya sedikit pemikiran terlebih dahulu nih sebelum adanya adendum perjanjian. Nah, menurut saya yang perlu dilakukan Pemkot Serang khususnya adalah perlu melakukan peremajaan kepada alat-alat yang ada di TPAS Cilowong, karena dinilai alat-alat tersebut memang kurang layak atau untuk menampung sekitar 400 ton sampah dari Tangerang Selatan. Karena di Kota Serang saja sampahnya masih kurang memadai untuk TPAS Cilowong ini gitu. Nah, selanjutnya selain itu perlu adanya saluran drainase berupa sungai gitu, untuk memang aliran sungainya itu atau aliran sampahnya itu memang biar lebih mengalir. Selain itu perlu adanya instalasi pengumpul dan juga pengolahan air lindi nih yang paling penting, yang itu berupa kolam lindi yang memang sangat memadai gitu. Selain itu juga perlu adanya pos kontrol operasional dan juga pengontrol gas metana yang berupa pipa untuk mengukur tekanan gas metana, dan juga berbagai alat berat yang digunakan dalam proses pengolahan sampah. Nah, selain itu menurut saya perlu adanya pembagian nih antara sampah organik dan non-organik untuk memudahkan nih masyarakat dalam memilah dan memilih sampah yang baik dan benar. Oke, Koms, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngedengerin sampai akhir analisis saya terkait kebijakan-kebijakan yang ada di konflik TPAS Cilowong dari Tangerang Selatan itu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada informasi yang kurang valid, bisa dikoreksi nanti di kolom.
Kurang lebih mohon maaf, saya Dikal Parik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.